warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Semangat belajar hari ini sehat ya. Alhamdulillah. Oke anak-anak, kita mulai pagi hari ini ya. Kita mulai dulu. Kita sekarang. Ya. Mulai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, jadi kita kaji dulu ya. Intinya semuanya sudah hadir. Singgir ya, Nana ya. Oke Nana, sekarang kita sebelum kita masuk, alangkah baiknya kita biar semangat SDM dulu ya. Berdiri coba. Biar lebih tambah semangat lagi. Cluenya, coba dengarkan. Cluenya adalah bos berkata. Jika tidak ada bos berkata, maka jangan lakukan. Oke? Paham? Baik. Bos berkata, kok satu kali. Jangan hidup. Bos berkata, pegang kepala. Pegang berat. Konsentrasi. Bos berkata, tepuk 2 kali. Bos berkata, silakan dulu. Tepuk tangannya. Alhamdulillah. Semua masih semangat ya. Oke, sehat semuanya ya. Sehat. Oke, pada pagi hari ini Bu Dewi akan menjelaskan tentang tema kita adalah kenali potensi. Tetapi nanti kita bahas yang gaya belajar ya anak ya. Kenali potensi yang gaya belajar. Oke, kita lanjut. Kenapa kita harus memahami atau mempelajari materi tentang kenali potensi gaya belajar? Tujuannya ada 5. Di antaranya yang pertama, mungkin yang masnya belakang bisa membacakan. Tujuan yang pertama agar apa? Nah, terima kasih. Oke. Yang pertama mengetahui cara belajar yang sesuai dengan diri kalian sendiri. Biar nanti kalian lebih paham pelajarannya, lebih masuk ilmunya, materinya. Maka kita harus mengenali gaya belajar kita sendiri, cara belajar yang efektif ya. Yang kedua, mungkin ada yang mau membacakan? Iya, silakan. Yang kedua, tujuan kita mempelajari kenali potensi gaya belajar apa? Meningkatkan efektivitas belajar. Sip, bagus sekali. Terima kasih. Oke, tujuan yang kedua adalah meningkatkan efektivitas belajar. Biar lebih efektif, efisien, kita belajarnya lebih mengenal. Ya. Oke, yang ketiga, udah biasa ya. Mengembangkan potensi akademik secara maksimal. Oke, berarti nilai akademiknya sampean kalian semua agar lebih bagus, maka cara belajarnya juga harus betul, ya nak ya. Oleh karena itu kita harus mengenal gaya belajar masing-masing individu kita seperti apa, agar potensi di bidang akademik kalian itu bisa maksimal. Nilai rapotnya semuanya jadi bagus, ulangannya juga bagus. Kemudian yang keempat, coba Mas Jaffa. Oke, terima kasih. Meningkatkan motivasi dan minat belajar. Jadi biar
motivasi kita bertambah, tapi semangat belajar kita juga bertambah. Kemudian yang terakhir, yang cewek, ayo Mbak. Membantu mengatasi kesulitan belajar. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Membantu mengatasi kesulitan belajar. Ketika kita sudah mengenal gaya belajar kita, nantinya kita akan lebih siap untuk belajar, lebih masuk ilmunya, jadi kesulitan belajar diminimalisir. Oke, selanjutnya kita hari ini mempelajari materi tentang mengenali potensi gaya belajar itu melalui metode AKAP. Yang pertama, aktivitas. Nanti kalian akan melaksanakan aktivitas dulu sebelum kita masuk materi. Kemudian kita akan merefleksi dari hasil aktivitas kalian tadi. Yang ketiga, baru masuk konsep materi. Yang keempat, kita nanti aplikasi. Nanti Bu Dewi ada role playing atau pemerintah atau menentukan anak untuk main. Ya. Oke, sekarang yang pertama kita melaksanakan aktivitas. Oke, aktivitas masing-masing anak siapkan, silakan menyiapkan HP-nya, smartphone-nya. Kemudian kita buka Aku Pintar, silakan diketikkan di Google-nya, di searching. Sudah selesai ya. Oke, selanjutnya setelah kita melaksanakan aktivitas mengerjakan tes gaya belajar di Aku Pintar, sekarang kita menuju ke refleksi. Metode yang kedua yaitu refleksi. Kira-kira yang hasilnya visual ada, coba maju. Oke, benar ya. Kemudian yang hasilnya auditory, oke Dava sudah. Yang kinestetik, oke iya. Oke, mungkin yang pertama Dona dulu aja ya, visual ya. Oke Dona, setelah mengetahui hasil dari tes gaya belajar yang sudah Dona laksanakan, coba refleksikan apa yang Dona dapatkan dari hasil tes gaya belajar tersebut. Silakan berdiri Dona. Setelah mempelajari dan memahami gaya belajar, saya menyadari bahwa setiap orang memiliki cara unik dalam menerima dan mengolah informasi. Saya juga belajar bahwa tidak ada gaya belajar yang paling baik karena setiap gaya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, terima kasih Dona. Tepuk tangannya. Oke, nanti Bapak
kalau seperti nama sama hasil belajar referensinya ya. Oke, yang kedua silakan dapat dibacakan referensinya. Auditori, oke, referensi yang didapatkan. Ini adalah gaya belajar tersebut. Ini bisa menyesuaikan cara belajar agar efektif dan lingkungan sehingga materinya aman. Oke, bagus sekali dapat. Terima kasih tepuk tangan. Nah, dulu yang didasari tadi dia ya. Oke, dia sebutkan nama. Setelah memahami gaya belajar, saya menjadi lebih menghargai teman-teman yang secara belajar berbeda. Karena setiap orang punya potensi dan cara terbaik untuk memahami pelajaran. Pemahaman ini membuat saya lebih termotivasi untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan diri saya, agar hasil belajar semakin maksimal dan proses terasa lebih. Oke, terima kasih Kia. Tepuk tangan untuk Kia. Ya, luar biasa ya. Selanjutnya kita masuk ke konsep dari metode ARKA tadi. Yang ketiga hanya itu konsep materi. Nah ya, oke, mungkin ada yang tahu apa itu potensi? Suatu peluang. Oke, terima kasih Sila. Yang lainnya mungkin potensi itu apa di dalam diri Kemampuan. Kemampuan. Oke nih kita. Terima kasih. Oke, potensi adalah coba ya Pak Satria mau membacakan. Silakan Satria. Potensi adalah kemampuan yang dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan atau keberhasilan. Oke, terima kasih Satria. Betul sekali. Jadi potensi itu adalah suatu kemampuan ya, yang dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan kita lakukan. Jadi kita itu masing-masing individu ya naknya, kita punya kemampuan yang mungkin belum berkembang. Oleh karena itu kita harus menggali potensi kita harus memaksimalkan, mengeluarkan potensi-potensi itu. Misalkan Mbak Desta sebenarnya punya bakat penyanyi, oke ya, tapi dia masih malu, nggak mau mengembangkan. Nah, maka dari itu kita harus memaksimalkan potensi kita harus memaksimalkan, mengeluarkan, kita harus mencoba hal-hal baru biar potensi kita lebih berkembang lagi, nanti ke depan mungkin bisa jadi soft skill kalian dan menambah potensi akan menjadi juara-juara. Mungkin Mas Satria Abi pinter basket dan pinter lagi. Oke, ada pertanyaan dulu? Nah, potensi kan ada banyak, ada yang dapat kecerdasan majemuk, tapi kita membahas yang tentang gaya belajar. Oke, coba siapa yang mau membacakan? Gaya belajar adalah, silakan. Gaya belajar adalah cara atau pendekatan yang paling disukai seseorang untuk dan mengingat informasi dengan baik. Terima kasih Mbak Nikita. Oke, betul sekali. Gaya belajar itu adalah suatu cara atau pendekatan kita ya, agar dalam memahami suatu materi atau memahami Bapak Ibu guru kita menjelaskan itu cara yang terbaik, yang tepat, yang efektif biar materi itu gampang masuk ke kita. Itu sebenarnya masing-masing anak ini punya gaya belajar yang beda-beda. Jadi kita harus paham gaya belajar kita itu seperti apa. Apakah yang visual, yang kita hanya dengan membaca, mungkin dengan ada gambar-gambar seperti itu, ada mind mapping kita jadi paham, atau yang mendengarkan gurunya menjelaskan aja kita sudah paham, atau kita butuh yang dengan praktek kita baru bisa paham. Namanya biar gampang mengingat suatu informasi. Jadi gaya belajarnya setiap anak itu beda-beda.
Nah ini macam-macam cara belajar. Tadi yang visual salah satunya ada Mbak Dina, kemudian yang auditori ada Mas Bapak, kemudian yang estetik ada Mbak Dia. Oke. Sekarang kita bahas yang gaya belajar visual dulu. Karakteristiknya itu anaknya lebih rapi dan teratur, ya. Kemudian dia lebih mudah mengingat dari apa yang dilihat. Kemudian lebih suka membaca. Bukan membaca aja, mungkin anak-anak visual ini nggak suka yang fisik. Dia di kamar ditutup pintunya, kemudian baca hafalan gitu, baru masuk materinya. Terus tidak mudah terganggu. Nah ini masuk kamar tadi. Terus yang kelima, mudah memahami instruksi secara tertulis. Jadi misalkan kamu membaca, kalian membaca, anak-anak cara mengerjakannya seperti ini. Nah, kalian membaca aja itu sudah paham. Tapi ada anak yang mungkin membaca bolak-balik itu gitu maksudnya tuh kok gak paham banget. Mungkin dia pahamnya dengan dijelaskan, bukan dengan membaca. Oke, selanjutnya cara belajarnya yang tepat anak-anak yang gaya belajarnya visual. Yang pertama, membaca buku yang memiliki tulisan atau gambar. Jadi mungkin kalian bukunya itu dicoret-coret pakai stabilo biar lebih paham, atau kalian bikin mind mapping, misalkan konteksnya biologi atau fisika, dilingkari itu terus diwarnai ada panah-panahnya itu di mind mapping, nanti biar paham. Atau mungkin ada gambar-gambarnya, kalian membuat simulasi mungkin digambarin biar Oke, kemudian yang kedua, mencatat apa yang dibaca dengan rapi. Yang kedua, jadi kalian mungkin ketika dijelaskan oleh gurunya mengerjakan di papan tulis itu dijelaskan, kalian hanya mendengarkan aja nggak paham, tapi dengan kalian menulis akhirnya mengingat terus setelah ditulis kalian jadi ingat. Yang ketiga, membuat peta konsep. Nah ini tadi di peta konsep kayak ada gambar-gambarnya, panah-panah. Oke, ada pertanyaan dulu kalau kita lanjut. Oke, kemudian yang kedua, gaya belajar auditori. Ya, ini karakteristiknya adalah yang pertama, berbicara pada diri sendiri saat belajar. Atau mungkin kalian belajarnya dengan berbicara dengan keras. Saya belajar adalah cara atau kemampuan seseorang dalam mempelajari sesuatu agar materinya bermasuk. Nah, kalian mengucapkan apa yang kalian belajar itu diucapkan akhirnya terdengar, akhirnya paham. Kemudian yang kedua, tapi kalian itu juga mudah terganggu dengan keramaian kalian. Soalnya samanya ketika mengucapkan banyak noisy, banyak tutupan, akhirnya apa yang kamu ucapkan itu tidak terdengar, itu juga terganggu. Dan juga pernah untuk tempat yang mungkin tidak banyak ramai. Tapi kadang ada anak yang sambil mendengarkan musik, materinya masuk. Ada. Terus yang ketiga, senang membaca dengan mengeluarkan suara. Berarti yang saya jelaskan ya, belajar sambil mengeluarkan kata-kata biar terdengar dan akhirnya paham. Yang keempat, mudah mengingat nama saat berkenalan dengan orang. Ketika halo, namamu siapa? Saya apa? Saya Dewi. Langsung ingat. Kalian bisa mengingatkan. Ini Dewi. Oke, gaya belajar auditori. Cara belajar yang tepat adalah satu, merekam penjelasan materi yang digunakan berulang-ulang. Boleh nggak ketika
supaya guru menjelaskan ke kalian, HP-nya merekam suara video ini. Oke, ada yang mudah ya. Ada yang HP-nya harus dikumpulkan, nggak perlu sampai HP itu. Apa? Nanti mungkin kalau yang HP-nya dikumpulkan, kalian mendengarkan penjelasannya lewat YouTube. Itu yang apa? Oke. Terus yang kedua, belajar secara diskusi bersama. Ketika berdiskusi, kalian berdiskusi itu akhirnya ada teman-temannya yang menjelaskan, berdiskusi, akhirnya kalian paham daripada harus membaca sendiri. Yang ketiga, mendengarkan penjelasan materi dengan sesama. Ketika gurunya menjelaskan, kamu mendengarkan, melihat, akhirnya jadi paham. Lanjut. Gaya belajar kinestetik. Ini yang terakhir. Lebih menyenangi belajar yang melibatkan gerak tubuh. Karakteristiknya menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Nah, ini mungkin Fitri suka ya kinestetik ya, Fit ya, soalnya tari. Terus yang selanjutnya menggunakan isyarat tubuh saat berkomunikasi. Mungkin ada nggak anak yang gini tubuhnya gerak-gerak? Ada nggak? Oh ini tak ya. Ini kan. Wah ini guys, tangannya semua tubuhnya harus gerak gitu ya. Oke. Terus yang ketiga, tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama. Cowok-cowok ini mesti ya, middle, gitu. Ada nggak cowok yang middle? Oh banyak. Ini dia kinestetik. Ini cowok-cowok tadi apa? Katakanlah kinestetik apa ada yang? Kinestetik. Ada yang visual? Visual. Kinestetik. Apa? Visual. Oke, berarti bisa membaca ya. Oke, cara belajar yang tepat itu yang pertama, mempraktekkan materi yang didapat. Misalkan kayak praktek kalian mungkin yang lebih banyaknya mungkin kimia, fisika, biologi itu sudah ada yang berarti. Oh enggak, yang olahraga suka. Mungkin kalau yang dari materi apa membaca itu bisa menulis atau main mapping itu juga sama seperti yang visual. Pokoknya ada gerak, nulis gitu atau mungkin menggambar. Itu biasanya anak kinestetik juga kerjaan mungkin menulis, menggambar itu hanya terpaham daripada mendengarkan, melihat. Dia harus tetap ada gerakan, mungkin catat, menggambar, main mapping, mungkin dengan praktek. Terus yang kedua, belajar sembari melakukan gerakan seperti berjalan atau menghentikan jari. Ketika belajar mungkin lebih pahamnya kalau jalan-jalan. Belajar adalah bunyi sambil itu mungkin lebih paham. Terus yang ketiga, melakukan kegiatan praktek lapangan. Mungkin anak-anak yang kinestetik lebih suka yang praktek ini adalah praktek masak. Terus mungkin ya praktek dari yang bunyi. Kita senang hidup ini. Oke, nanti yang kinestetik ini dengan gerakan ya, mungkin menulis atau belajar sambil kadang menggerakkan kaki, tangan gini ya enggak? Biar kadang istilahnya begini kalau pilih gini kalau tangannya gini dalam berbeda gini dan ini enggak kinestetik. Oke, lanjut. Manfaat gaya belajar yang tepat. Siapa yang mau membacakan? Silakan. Manfaat.
meningkatkan motivasi dan partisipasi ketika metode belajar sesuai dengan gaya mereka. Siswa cenderung lebih tertarik dan aktif. Terima kasih Sila. Selanjutnya yang kedua. Oke, silakan. Meningkatkan teman-teman yang berprestasi, memahami dan mengaplikasikan gaya belajar yang tepat dalam membantu menyerap materi lebih cepat dan mudah, sehingga menyerapkan hasil belajar secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Selanjutnya satu lagi siapa? Belva. Boleh, Belva silakan. Menggunakan potensi kemampuan terhadap gaya belajar yang berbeda dapat membantu guru memaksimalkan potensi dan mengembangkan diri secara optimal. Oke, terima kasih anak-anak. Betul sekali bahwa manfaatnya itu dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi kalian ketika pembelajaran, kemudian meningkatkan pemahaman, dan akhirnya kalau kalian paham, prestasinya juga meningkat, nilai akademiknya juga bagus. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan potensi individu. Akhirnya potensi-potensi yang mungkin tadinya belum muncul, akhirnya sekarang muncul. Nah, ketika kalian sudah mulai dalam belajarnya, coba nanti pelajaran yang mungkin menurut kalian susah, misalkan fisika atau mungkin kimia, dan coba diterapkan di sana metode belajarnya. Next ya. Oke, ini metode pembelajarannya. Ini peta konsep, pakai diagram, presentasi visual, beberapa cara yang efektif untuk menyampaikan materi kepada para pemilik dengan gaya belajar visual. Terus yang auditori itu penjelasan di kelas, mendengarkan guru penjelasan di kelas, diskusi dan rekaman suara serta penggunaan kata-kata dan penjelasan lisan. Kemudian yang kinestetik yang terakhir dengan eksperimen, simulasi, bermain peran atau drama, aktivitas fisik itu bisa membantu dalam memahami konsep dan materi. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita menuju metode yang terakhir, aplikasi. Dewi membutuhkan 6 pemain yang salah satunya adalah narator. Tokoh-tokohnya adalah ya judulnya Rahasia Belajar Si Tiga Sekawan. Oke, tokoh-tokohnya ada Bu Sari, itu guru yang bijaksana, Dina, siswa dengan gaya belajar visual, Rian dengan gaya belajar auditori, Bima dengan gaya belajar kinestetik. Kalau Lala, teman yang penasaran. Oke, yang terakhir naratornya membacakan setiap adegan dan sebelum mulai mainnya. Oke, siapa 6 siswa? Yang Busari siapa? Busari. Benar. Nanti kalian share dulu naskahnya. Tinggal membaca. Oke, ini kita pengen jadi apa? Oke, Lala kita. Terus siapa? Busari kayaknya siapa ya? Oh ya, Bapak narator. Oke. Terus Dina siapa Dina? Lala sudah kita. Lala. Aku Lala yang ini. Ya, Lala jadi apa lah? Jadi Busari. Kamu Dina. Oh Dina. Oke. Busarinya siapa Busari? Sila. Oke, Busari Sila ya. Sila. Terus Rian. Bino.
Oke, Bimo. Rian, terus Bima. Remon. Oke. Silakan personal pemain. Kameramen. Baik, bahasa TV lagi. Silakan semuanya menyimak ya. Silakan dimulai. Sudah siap belum? Sudah. Oke, silakan Saraton. Hari ini, Bu Sari sedang mengajar pelajaran pendalaman wujud benda. Semua siswa tampak semangat, tapi ada 3 siswa yang belajar dengan cara yang berbeda. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang perubahan wujud benda. Siapa yang bisa kasih contoh? Saya Bu, kalau es mencair jadi air Bu. Saya sempat lihat gambarnya di buku jadi kebayang jelas prosesnya. Bagus, Dina. Kamu memang suka belajar lewat gambar ya? Iya Bu, kalau lihat gambar saya langsung paham. Kalau saya lebih suka dengan penjelasan. Bu, waktu bapak penjaga kantin cerita es batu yang mencair di siang hari, saya langsung ingat sampai sekarang. Kalau saya nggak cukup melihat atau dengar, saya pengen bikin es batu dan cairan sendiri, Bu, biar tahu begitu gimana prosesnya ya. Hebat, ternyata kalian punya cara belajar yang berbeda-beda. Keesokan harinya, Bu Sari memberi ulangan kecil. Setiap siswa punya cara sendiri untuk belajar. Kalau saya gambar diagramnya begini, es, air, uap air, warnanya biru, pasti gampang diingat. Es jadi air jadi uap, wujud benda berubah cepat. Wah, kalau membaca dengan bersuara jadi lebih paham. Kalau saya panaskan, esnya mencair. Nah, itu baru paham. Kok cara kalian beda-beda ya? Iya, aku visual. Aku auditory. Aku kinestetik. Wah, keren juga. Aku jadi pengen coba semua cara itu. Anak-anak, hasil ulangan kalian bagus semua. Ternyata belajar dengan cara sesuai membuat kalian lebih mudah memahami pelajaran. Berarti tidak ada cara belajar yang salah ya, Bu. Betul sekali, Bima. Yang penting kalian menemukan cara belajar yang paling cocok dan tepat semangat belajar bersama. Belajar dengan caraku, semangat makin bagus. Dari pelajaran kali ini, mereka belajar bahwa tidak ada cara belajar yang salah. Yang penting adalah menemukan gaya belajar yang paling cocok dalam diri sendiri. Setiap orang punya gaya belajar yang berbeda. Ada yang lebih suka melihat, mendengar, atau melakukan langsung. Tidak ada yang lebih baik. Semua hebat bisa digunakan dengan baik. Terima kasih. Karena tadi bagaimana seru ya? Seru. Yang lain jadi paham bagaimana konsep gaya belajar itu sudah masuk ya? Gimana gaya belajar itu konsepnya? Sudah. Oke. Sekarang kita sudah di tahap akhir. Kira-kira kesimpulan yang bisa kalian dapatkan hari ini apa? Ketika kalian sudah mengetahui gaya belajar kalian, kalian jadi apa? Lebih paham bagaimana cara belajar yang Lebih paham, lebih tahu yang nanti akan dipraktekkan ketika belajar ya. Oke, kesimpulan hari ini, ketika kita mengetahui gaya belajar, maka bisa membantu kita memahami diri kita sendiri, kemudian memilih cara belajar yang tepat dan efektif, dan yang diharapkan adalah mencapai hasil belajar yang maksimal. Pengen toh nilai rapotnya kalian bagus-bagus? Oke, nanti ke depan gaya belajarnya diterapkan ketika belajar. Oke, terima kasih. Yang terakhir, terima kasih. Beri tepuk tangan.
motivasinya bagus, kemudian akhirnya kita jadi paham ya apa itu gaya belajar ya. Minggu depan kita akan membahas yang lain lagi, mungkin kelola emosi kita ya. Terima kasih anak-anak, selamat istirahat. Bu Dewi akhiri. Assalamualaikum